Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Ubay sayangi karena Allah, jumpa lagi dengan Ubay nih. Kaifahalukum semua. Sebelum lanjut bercerita, Ubay ada informasi nih. Pekan depan PPDB di Sima akan dibuka untuk jenjang tufulah, tamis, dan murahakoh. Dan di Sima juga menerima murid pindahan baru. Yuk belajar bareng dengan Ubay. Ubay ada di kelas 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Karena nikmat ini sungguh mahal. Dan nikmat inilah yang nantinya akan memudahkan kita masuk ke dalam surga bersama teladan terbaik di muka bumi. Siapa lagi kalau bukan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman belum bosan kan mendengarkan cerita-cerita Ubay? Di episode 6 ini, Ubay akan menceritakan kisah turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal turunnya dimulai dengan datangnya sebuah mimpi. Mimpi yang benar di dalam tidur, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ar-ru'ya as-shadiqah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Sangat jelas, tidak seperti mimpi kita kan teman-teman. Terkadang mimpi kita tidak nyambung, ya kan? Dan teman-teman tahu tidak kalau ternyata mimpi ini Nabi alami selama 6 bulan. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Lalu Nabi juga mengalami keajaiban lainnya nih teman-teman. Yaitu Nabi mendengar sebuah batu yang memberi salam kepada beliau. Hal ini diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Jabir bin Samroh, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Dan sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang. Balik ke cerita mimpinya lagi nih teman-teman. Jadi seringnya Nabi mengalami mimpi membuat beliau ingin berkhalwat. Berkhalwat itu maksudnya apa? Berkhalwat itu adalah Nabi Muhammad SAW ingin berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat. Kemudian beliau pun berkhalwat dan bertahanut di Gua Hira. Berkhalwat dan bertahanut itu artinya beliau ingin beribadah di Gua Hira. Gua Hira ini letaknya 2 mil jauhnya dari kota Mekah. Masya Allah, jauh sekali jaraknya teman-teman. Oh ya teman-teman, menyendirinya Nabi di gua ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berumur mendekati 40 tahun. Beliau pergi ke sana tidak dengan tangan kosong loh teman-teman. Beliau tentu saja membawa perbekalan, yaitu sebuah roti gandum dan air. Dan jika perbekalan beliau habis setelah beberapa malam, beliau akan kembali lagi ke Mekah dan mengambil perbekalan kepada istrinya Khadijah dan lalu kembali lagi ke Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah beribadah kepada Allah dengan merenungi alam semesta dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat itu juga beliau juga merasa risih dan tidak tenang atas perilaku kaumnya yang selalu berbuat syirik dan tenggelam dalam kepercayaan yang batil. Hingga pada suatu saat, tepatnya pada bulan Ramadan, saat itu usia beliau genap 40 tahun. Dan tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Bacalah." Beliau pun mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat itu memeluk Nabi Muhammad SAW dengan erat sampai dada beliau terasa sesak. Lalu malaikat itu berkata lagi, "Bacalah." Namun beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Hal ini terulang hingga 3 kali, lantas malaikat pun membaca Surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya adalah, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Teman-teman, bagi Muhammad ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Sehingga beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan takut dan gemetar. Seraya berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti beliau hingga hilang rasa takutnya. Kemudian beliau pun menceritakan kepada Khadijah apa yang dia lihat dan dialaminya. Dan berkata, aku takut atas keselamatan diriku. Khadijah pun berusaha untuk menenangkan Rasulullah SAW dan berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, memberi orang yang tidak punya, memberi hidangan kepada tamu, dan menolong orang-orang yang membela kebenaran. Kemudian Khadijah pun membawa Nabi Muhammad SAW bertemu kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak pamannya Khadijah. Beliau adalah laki-laki tua, sudah sepuh dan matanya pun buta. Beliau adalah orang Nasrani di zaman jahiliyah yang bisa baca tulis dan memiliki ilmu apa itu wahyu dan malaikat. Lalu Khadijah pun berkata kepada Waraqah, wahai anak pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu. Waraqah pun bertanya, wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang ia alami dan ia lihat. Berkata Waraqah, ini adalah namus, malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Semoga aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu dari kampung halamanmu. Berkata Rasulullah SAW, apakah mereka akan benar-benar mengusirku dari kampung halamanku? Waraqah mengatakan, ya betul. Tidak ada seorang nabi-nabi yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali ia pasti akan dimusuhi oleh orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya. Tidak beberapa lama kemudian, Waraqah pun meninggal dunia. Cerita ini dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, Rasulullah menjadi seorang nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq 1-5. Jadi teman-teman, kisah bagaimana pertama kali wahyu pertama turun bisa dibilang dan juga bisa dibilang sebagai kisah penobatan Nabi Muhammad SAW diangkat resmi menjadi Nabiullah. Insya Allah di episode berikutnya akan Ubay lanjutkan kisah turunnya wahyu kedua yang dengan ini menjadi awal mula Nabi berdakwah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.